Persib mantep kemarin Kang ya. Pisan 0-2. 0-2. Semen Padang. Itu membuat posisi Persib sekarang jauh meninggalkan Persija Jakarta. Siap. Itu yang Gimana utama. review pertandingan kemarin, Kang Wahyu? Kita lihat ya. Yang pertama, alhamdulillah ya, udah pastilah dengan kemenangan kita bersyukur, alhamdulillah. Yang bikin kita tenang gitu ya. Jelas permainan enak banget gitu ya. Enak ya dilihat ya. Main di kandang lawan, menang, golnya mulus ya, nggak perlu ada nunggu VAR itu ya. Jadi clear bahwa itu gol, nggak usah dicek lagi. Iya betul. Itu menandakan tim ini udah semakin mendekati mimpi hat-tricknya. Itulah yang penting. Yang harus kita syukuri juga kekalahan Persija. Kita harus syukuri itu. Jadi bersyukur di atas kekalahan yang lain gitu. Karena tapi dalam konteks olahraga ya. Olahraga iya betul. Karena apa? Kuara-kuara mereka kan ya Borneo aja yang dekat santai-santai. Dia yang di bawah Borneo ributnya kan. Wah. Jaraknya jadi 9 poin ya dengan Persija ya, dengan Borneo 4 poin. Ya. Satu yang menarik El Gobal Gabel kemarin. Ramon Tanki brace ya, dua gol dicetak oleh. Apa yang membuat Ramon kemarin akhirnya gacor tuh? Padahal sebelumnya kan sempat agak kesulitan ya. Sebenarnya kalau saya lihat Ramon tuh dari segi permainan memang bagus. Bagus ya? Bagus. Satu masalah mungkinnya finishing. Kadang-kadang bola yang harus masuk dia enggak ya. Sebenarnya bola kemarin juga gol pertama tuh peluangnya lebih kecil daripada peluang-peluang yang lain lah kawannya. Tapi dia bisa. Nah itu mungkin ada sisi positif negatifnya dari seorang striker ya. Ketika peluang bagus justru terbuang. Ketika peluang sulit justru bagus. Iya. Ramon dari situ. Kalau dari segi permainan kan dia ngototnya punya ya. Body balance-nya punya. Ya. Screening bolanya bagus sekali. Kekuatan kakinya kiri kanan dia bagus juga gitu kan ya. Itu nilai plusnya dari seorang Ramon. Dan kebetulan semua yang dia miliki dalam pertandingan kemarin jadi satu gitu. Jadi gol itu. Padahal dalam pertandingan sebelumnya sering loss ya. Iya. Tapi kemarin waduh luar biasa. Bahkan gol kedua pun ya walaupun ya ada sedikit lah bolanya karena pemain lawan dulu jadi berbuah lebih pas gitu ke Ramon. Tapi ya secara outplay-nya Ramon kemarin bagus banget sih. Dari segi permainan juga menarik ya kemarin kan ya? Iya betul. Dan inilah ya kelebihannya para pemain Persib. Nggak bisa dibilang tim inti tim kedua di Persib, nggak bisa. Dengan komposisi sekarang tuh tim utama semua. Iya, jadi punya ketika kedalaman squad ya kalau kata pengamat ya. Ketika pemain yang lain disimpan, bukan berarti dia sebagai pemain pelapis, bukan. Kecuali mungkinnya ada beberapa pemain yang memang dari segi jam terbang masih butuh lah. Tapi kalau yang reguler gantian itu udah. Itu bergantung pada kebutuhan pelatih ya. Kebutuhan tim itu saat lawan siapa, strateginya seperti apa. Nah kayak striker tipe Ramon itu dibutuhkan saat kayak apa? Kan kadang diturunkan sebagai starter, kadang juga cadangan gitu kan? Ramon tuh sebenarnya kalau saya lihat lebih layaknya tuh dia dalam setiap pertandingan full bisa main dia dibanding Jung ya. Kalau Jung mencik orang Sunda lulus liatnya, kadang-kadang lulus lah. Tapi ketika berhadapan dengan pemain belakang yang punya body kekar, Jung bisa kewalahan. Tapi kalau Ramon kan cuman kadang-kadang ya seperti itulah. Main bagus, peluang banyak tapi lolos. Tapi Jung kadang-kadang peluangnya sedikit jadi gol. Itu memang saya kira Bojan tuh punya feeling juga bagus feelingnya. Ketika lawan ini pemain belakang ini saya lebih cenderung ke si ini nih. Dia punya seperti itu. Punya feelingnya bagus juga.
Tapi saya lihat Ramon memang juga melakukan training mandiri ya. Ya. Saya lihat di Instagram tuh ada yang mutualan dengan Iya, Ramon karena tuh. dia udah motivasi Latihan kayak keseimbangannya gitu-gitu ya. Iya, betul. Mungkin itu jadi sentuhannya jadi lebih akurat atau gimana gitu kan ya? Mungkin ini salah satu sisi dari pemain profesional harus seperti itu ya. Kalau pemain dulu bilang nambah lah ya. Latihan nambah sorangan. Apalagi menuju ini udah kalau dibilang udah menuju akhir kompetisi itu motivasi harus. Iya. Udah bukan 100% lagi, udah 1000% dia pas seperti itu. Statement menarik dari Boyan kemarin itu kan 9 laga ini adalah semuanya final. Jadi nggak peduli hasil lawan ya, yang penting fokus pada pertandingan sendiri dan harus memenangkan semua pertandingan di 9 laga yang tersisa. Kemarin sudah 1 berarti sisa 8 nih Kang ya. Sisa 8. Nah, kalau lihat persaingan di 3 besar gimana Kang? Kan Persib berapa 61 poin ya. Di peringkat pertama selisih 4 poin dengan Borneo, selisih 9 poin dengan Persija Jakarta. Masih ketat di 3 besar ini? Saya kira tinggal 2 ya. Karena kalau bicara peluang dipotong maksimal aja. Semua bicara peluang maksimal, dengan kata lain main kandang semua menang. Kandang berapa kali lagi ya? Ya 4 lagi. 4 lagi ya? Kandang semua Persib, Borneo, sama Persija, itu kalau hitung Persija ya. 4 menang semua. Nanti hitungannya kalau mau negatif, yang 4 negatif berarti Persija udah tersisih ya. Kalau bilang lagi pertengahan yang tandangnya draw, lihat lawan siapa ya. Itu kan kalau lihat hasil di luar kandangnya seri nih. Lawannya siapa, peluang lebih ke serinya besar atau kecil. Kalau tim-tim papan bawah otomatis dia lebih bisa narik ke peluang kemenangan. Kita lihat lawan dari situ. Kalau Persib dari 8 ini kandang ambil menang, 4 laginya kita ambil kopi hitungan negatif ya, draw aja. Berarti 4 poin tambah 12 ya? 20 ya. Kalau 4, 3, 12 tambah 4, 17. Tetap kita masih unggul. Ya mungkin pesaing tinggal Borneo dan rintangannya ada dalam diri tim sendiri lah. Itu aja. Iya, kita pernah menghadapi kondisi-kondisi yang mirip ya. Menuju tahta juara tuh tinggal selangkah lagi lah. Tapi ayawe godaan teh. Itu yang kita pikirkan seperti itu. Ada non teknisnya, itu ya. Yang mungkin bisa apa sih yang nggak mungkinnya, pasti ada aja kemungkinan untuk hal-hal non teknis. Karena kita beberapa kali di kompetisi Indonesia terhenti, ada yang karena bencana ya. Ada tahu-tahu aturan baru ya. Itu udah bukan seperti ada tahu-tahu ada sistem degradasi, ada final, kemungkinan takutnya non teknisnya. Karena Indonesia saat ini tahu sendiri naudzubillah ya, bencana ada ya, di mana-mana kemarin ada gempa, seperti itu kan takut sekali. Tapi apa yang kira-kira perlu diwaspadai ya, gangguan-gangguan non teknis yang mungkin saja dihadapin Persib kan? Mental pemain. Mental ya? Ya, mental pemain menuju puncak tuh. Mental pemain bukan berarti takut ya. Kesombongan pun bisa menjadi bumerang. Oh iya, terlalu jumawa, meremehkan. Iya, itu jumawa itu bisa hal yang sangat berbahaya. Emang selama akan ngikuti Persib ya berpuluh-puluh tahun ya liputan tentang Persib Bandung, kondisi seperti ini pernah terjadi? Yang akan ingat kira-kira pada era pelatih siapa, terus hambatannya apa waktu itu kan? Ya Arcan Yuri ya, juara paruh musim, tim bagus. Tahu-tahu berantakan ya, dengan ada pemain yang dipinjamkan, masuk pemain baru yang tidak sesuai ekspektasi. Saya udah tidak mengikut, cuman saya amati juga waktu Gomez ya. Mario Gomez ya. Wah, tim itu sangat bagus juga itu ya. Iya. Itu siapa skuad utamanya waktu itu? Bauman ya. Oh ya, Jonathan Bauman ya. Itu main yang sebenarnya punya karakter striker kelas Eropa tuh, seperti itu ya. Tahu-tahu ya ada aja. Nah itu yang seperti itu yang harus kita waspadai. Bahkan
kalau nggak salah itu Bauman sempat terlibat friksi ya sama striker kita juga waktu itu. Ya. Sama Duasa ya. Iya, sempat friksi dalam King Eze. Itu kan hal yang bahaya ya. Yang harus dihindari. Mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu pemain-pemainnya. Ego dulu mungkin karena satu dari Afrika, satu dari Amerika Latin, sama-sama punya ego tinggi ya. Mudah-mudahan sekarang karena dari Eropa ya, dia bisa lebih cair gitu. Tapi penting yang harus jaga nggak hanya pemain dan pelatih ya, tapi kawan-kawan kita bobotoh ya. Iya itu ya salah satunya. Karena kejadian sanksi takutnya akibat penonton, sanksi pengurangan poin, wah bisa bahaya. Ya biasanya kalau nggak lebih baik kita penonton ya sabarlah ya. Sabar. Lebih sabar karena kita lagi enak lagi di atas. Lamun cek Beckham mah keur tiris. Ya. Jadi ulah kapancing ya. gitu ya. Naon pemilu panas jeung batur gitu. Tiis we ayeuna ek batur ngaledek da urang mah keur di luhur. Betul. Ya. Jadi siapapun yang di atas pasti disorot biasa we. Iya, ngan bobotohnya ayeuna mah ngadaguan pesta gitu we ya. Jaga tong sowan lah. Walaupun misalkan Persib main lagi jelek nih ya. Tong dihujat. Bisa bahaya. Justru mungkin karena namanya permainan ya. Main alus bisa kalah gitu ya. Main jelek bisa menang. Prosesnya biarin aja dulu berjalan. Jangan sampai ulah bobotoh Persib gagal juara. Wah, sayang lah. Ini mau sejarah mau hat-trick gitu. Belum pernah ya ada klub di Indonesia yang pernah hat-trick ya. Nah ini di beberapa laga sisa ya, 8 laga ini. Kalau saya lihat di daftarnya kan klub-klub mantep juga yang akan dihadapi. Ada Bali United, ada Dewa ya kan? Dewa ya itu yang. Itu rada ancaman. Kalau saya lihat Dewa yang jadi ancaman. Karena kualitas pemain Dewa sebenarnya kalau lihat dari klasmen tidak layak mereka berada di posisi tengah. Kalau dengan kualitas pemain yang dia punya. Mungkin karena startnya kurang bagus. Dia waktu start kompetisi itu konsentrasinya terpecah sama di Asia ya. Itu. Padahal kalau dengan skuad yang ada Dewa itu tidak layak berarti di papan tengah. Dia bahkan bisa lebih baik dari Borneo dengan komposisi pemain yang ada tuh. Ini terdekat kita lawan mana? Bali dulu atau tanggal 12 tuh Bali United. Sebelum ini Bali itu ya? Bali. Terdekat Bali United. Itu Bali di home kan? Iya. Kita masih untung dengan bermain di home. Kang sejauh ini lihat apa yang diterapkan Bojan gimana? Kan Bojan seringkali juga melakukan rotasi-rotasi krusial hebatnya Bojan tuh. Vakemnya berubah gitu setiap pertandingan, dari satu pertandingan lain dia vakemnya berubah. Susah dibaca ini ya. Itu kelebihannya itu. Mungkin satu-satunya yang agak dipaten tuh di sektor belakang. Itu mungkin Bojan dipaten ya. Paling tukar juga Cesar sama Barba gitu kan. Tapi sering juga dirotasi mereka. Tapi tetap itu memang udah sedikit kokoh lah di situ ya, dipakem di situ. Tapi untuk tengah ke depan tuh itu yang bikin tim lawan juga sulit nebak lah. Kadang-kadang Adam Alis jadi starter ya. Simpan, Beckham simpan. Tahu-tahu justru pemain yang ini yang diturun dari awal. Dia mungkin punya tujuan tim analisis buat tim lawan juga bagus. Ketika lawan ini mungkin si ini dulu yang main. Kuras dulu tenaga pemain ini karena mungkin lihat staminanya nggak bagus, nanti ketika masuk pemain yang lebih bisa seperti itu. Tapi memang kualitas pemain yang ada sekarang ya harus diakui levelnya sama. Iya. Jadi mau jadi pengganti pun levelnya sama ya. Mau lokalnya mau asing levelnya udah sama gitu. Saya lihat Adam Alis lah. Beberapa kali jadi pemain kunci, bikin gol, jadi motor. Iya. Ngonten juga jago dia ngonten. Ketika Klok cedera aja, Bojan nggak khawatir nyari sosok buat yang ngisi Klok. Ada bisa disimpan di situ. Tapi ketika Klok ada, kemana ada main bisa lebih didorong ke depan. Itulah hebat. Kepemimpinan Klok gimana sejauh ini kan? Bagus ya. Ada nakalnya, ada ininya ya.
ya memang. Cuma saya belum tahu juga ya tingkat bahasa komunikasi dengan pemain lokalnya seperti apa gitu ya. Saya nggak tahu juga. Kalau dengan pemain yang sesama asingnya mungkin karena bisa lancar ya. Tapi bahasa Indonesia juga udah lumayan Kalau udah lancar bagus kan ya. Kalau itu kan sebenarnya kalau pemain kapten kan sangat wajar ketika memarahi pemain ya. Karena mungkin dia yang kepanjangan tangan dari pelatih ketika mengatur di lapangan. Tapi kadang kalau yang diturunkan sebagai kapten, kalau nggak Klopp, kadang juga Beckham ya turun sebagai kapten ya. Betul. Kita sedikit minta komentar tentang Beckham. Sebelum pertandingan kemarin kan baru saja melakoni laga timnas ya. Dan Beckham dapat panggung yang luar biasa tuh, apalagi setelah cetak 2 gol waktu itu ya. Gimana komentar tentang Beckham kan? Bagusnya dari pemain muda ini mentalnya bagus. Kokoh, udah matang kok mentalnya. Ketika hujatan, apalagi kalau dia bermain media sosial ya, hujatannya kan luar biasa ya. Luar biasa. Tapi dia masuk ke lapangan dengan santai, cair lah. Sampai ada yang bilang gini kan, gol juga. nanti Beckham kunci aja di kamar mandi. Iya, gitu. luar biasa ya. Itu tekanan bukan bohong, itu tekanan yang sangat luar biasa. Tapi dia jawabnya 2 gol, memperlihatkan mentalnya udah siap. Dengan hujatan medsos aja dia udah siap. Apalagi di dalam lapangan sebenarnya. Kalau di medsos kan jelas tertera kunci di WC-nya. Kalau di dalam stadion mah jejorokannya loba, nggak akan jelas. Pasti ya. ya benar. Santai, udah nggak tahu ngomong apa. Anggap seperti itu. Tapi kalau di medsos kan jelas. Tapi dia jawabnya dengan penampilan. Dan selebrasi yang ikonik itu ya, yang tutup telinga. Iya. Itu kan mau ngasih tahu, lu mau ngomong apapun nggak dengerin dia. Iya. Untuk komentar mah saya budak lah. Ya, tapi buktinya di lapangan itu Beckham ya udah matang. Tapi di pertandingan terakhir juga timnas itu kan setelah Beckham masuk kelihatan tuh. Tuh ada grafiknya. Ada grafik ya. Grafiknya naik. Ya bisa terbilang keterlambatan nurunin mungkin buat sebagian orang seperti itu. Yeah. Tapi kan strategi pelatih lain lagi. Tapi pelatih mungkin juga ada tujuan untuk uji coba ya kali ya. Iya betul. Kan menilai pertandingan pelatih. Kalau Beckham masuk di sebelumnya mungkin kalau kata kita kenapa nggak masuk dari pertengahan gitu. Tapi pelatih punya penilaian lain ketika ya pemain-pemain lawan lebih kuat ya. Justru nunggu mereka udah kelelahan dengan cara bermain tengil dalam kondisi lelah tuh emosi kan lebih ya. Lihat pemain Beckham tengil kan bisa aja. Nah, itu kan tujuannya bisa seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi memang kalau buat Beckham ya saat ini ya. Nah ini barudak yang bareng kita kan juga banyak nih. Ada yang mau nanya nggak nih? Boleh Kang. Siap, mangga Kang. Pertandingan tandang Persib itu kan melawan 4 klub ya. Yang paling menarik itu kan kalau melatih tadi menurut Kang Wahyu itu yang bagus level permainan kan Dewa ya. Tapi kalau dilihat dari klasemen dari pertandingan tandang Persib itu kan Persija yang di peringkat 3. Nah itu. Nah untuk menghindari atau hal ini menurut analisis Kang Wahyu itu seperti apa yang harus dipersiapkan, diwaspadai, entah itu dalam permainan dan hal non teknis lainnya gitu kan? Persija ya partai udah pasti paling panas buat Persib dimanapun lah, mau di kandang tandang sebenarnya atmosfernya pasti sama panas. Buat pemain saya kira kelebihannya seperti tadi ya, Beckham udah kuat dengan cacian ya. Apalagi pemain-pemain asing, dia tahunya cuma atmosfer bermain, nggak tahu sejarah dia, mungkin tidak perlu tahu sejarah dulu seperti itu. Penting mereka saat ini menuju juara gitu kan, mental udah bagus. Justru yang kita beruntung tuh ketika mental Persija sekarang justru lagi turun kekalahan kemarin ya. Walaupun nanti pasti dia menggenjot, tapi harus diakui kekalahan kemarin itu pengaruhnya besar sekali. Persib punya peluang ketika bertandang ke Jakarta tuh udah juara kan. Sudah nggak kekejar. Ya, jadi sudah nggak kekejar ya. Iya, bahkan mau main kalah juga kita bisa menertawakan lah kalau mau sombong aja. Da urang mah juara, jadi bikin 10 gitu jadi masalah. Da urang mah juara, tujuan agak hat-trick kan mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Ketika jadi yang utamanya tuh partai sebelum menuju ke Jakarta itu aja. Dan itu yang memang yang kita impikan seperti itu. Dan mudah-mudahan memang betul ketika di Jakarta tuh kita udah
mengunci gelar itu aja. Cok, mangga ada pertanyaan lagi? Pertanyaan Kang, musim ini kan menandai musim keempat berturut-turut di mana supporter tim tamu tidak diperbolehkan hadir di kandang lawan ya. Ya, supporter nggak boleh hadir. Larangan semenjak kejadian pasca tragedi Kanjuruhan musim keempat. Apakah enjoyable-nya beda ya untuk bobotoh yang biasanya tandang? Ya. Mungkin tanggapannya bagaimana Kang? Dan apakah musim depan seharusnya sudah bisa? ini sebenarnya tantangan buat seluruh supporter ya. Kerugian bagi orang-orang yang senang away itu, aduh kerugian besar sekali karena memang atmosfer mendukung saat away itu memang beda. Tekanan ketika jumlah kita mungkin hanya ratusan disorakin sama puluhan ribu supporter tuan rumah tuh kan memang beda. Dan memang itu kerugian buat para bobotoh yang punya nyali tandang gitu. Betul. Ya. Itu sebuah kerugian dan sebenarnya itu kerugian itu bukan cuma milik bobotoh kan, milik semua supporter. Termasuk milik klub yang menyelenggarakan itu ya. Tuh, iya. Penonton yang datang kan jadi berkurang ya. Betul. Jawabannya ya kita lebih bersikap dewasa lah. Ketika tandang ya harus mau juga kalau memang perlu mau kita tandang lagi ya semua supporter harus dewasa duduk satu meja yuk sudahilah rugi gitu ya. Masih ingat lah bonek sampai di kereta tuh ya buat masyarakat beberapa ada yang terganggu tapi memang atmosfer ketika mereka datang tuh wah ketika Arema datang tuh wah di stadion pun bisa lebih atmosfer pertandingan tuh lebih dapat gitu. Ketika masih bobotoh lawan Persija di Lebak Bulus. Bobotoh tuh satu area sama Persija di timur. Sampai disorakin abis-abisan bobotoh karena ya justru itu didapat waktu di situ. Strikernya Widodo. Persija tuh kan musim lagu apa ya? Widodo kamu ora ono itu dari lagu siapa itu teh? Asli kan Persija tuh marah kan. Tapi di dalam satu area nggak sampai enggak. Tapi udahnya tepuk tangan itu. Wah itu luar biasa. Kangen ya dengan itu momen itu ya. Di Lebak Bulus malah. Lebak Bulus kan stadion kecil. Areanya dekat. Kagum juga lah. Viking lawan Persik Kediri. Kita Persib kalah 4-0. Liga berapa ya Persik juara itu. Persik lagi bagus-bagusnya itu. Persik lagi juara. Eloko tuh. Bobotoh yang datang ratusan lah. Tapi penampilan yang datang tahu setelan pasukan Viking yang pakai rok itu. Pakai rok itu. Dipimpin sama Ayi Betik sama Yana itu pakai itu ya. Asli. Pakai janggalnya punya almarhum siapa? Buatan Tegep yang Tegebut. Yang ini pakai rok itu. Nggak pakai baju. 200 orangan lah. Jalan di area penonton tuan rumah yang ribuan. Wah, tengah gagahnya. Asli, saya kagum. Wah, Viking. Keren. Bener serius. Ada yang mohak rambutnya. Asli kan. Tapi karena kita diterima asik aja. Kalah kita kalau mungkin buat orang yang ngerti bahasa Jawa mah ya, udah dihina abis-abisan ya. Tapi santai enak gitu. Kalah diterima. Abis loh diketawain karena kalahnya 4-0 lagi. Wah, asik gitu. Cerita apa lagi kan kalau kenangan masa lalu sebagai bobotoh mendukung Persib yang hari ini nggak kelihatan ya yang nggak kelihatan ya waktu yang di Lebak Bulus itu yang liga waktu itu yang ada insiden Dadang Hidayat sampai harus diangkut ke rumah sakit tuh. Sebelum pertandingan masih jauh, pertandingan mulai jam 3:30 lah. Penonton bobotoh udah pada masuk jam 2:30, jam 2 tuh udah pada masuk. Udah di dalam stadion ada The Jack udah masuk juga, rebutan ini masang spanduk besar, spanduk raksasa, rebutan
punya The Jack diturunin sama Bobotoh, diganti sama Bobotoh. Marah lah, The Jack marah, turun 6 orang. Di Bobotoh juga turun 6 orang. Duel kan? 6 orang lawan 6. Oh, 6 lawan 6. Iya, di depan stadion. Di mana? Di Di Lebak Bulus itu? Iya. Wah, duel itu. Harus diakui Bobotoh banyak yang kalah, tapi diamanin sampai keamanan udah masuk lagi naik lagi ke atas tribun. Tahu-tahu ketika di tempat ruang ganti di panitia ngobrol lah sama panitia. Hebat ini yang The Jack berantemnya jago-jago. Dia ngejawab yang itu. Ya iyalah, mereka kan petinju dari Sasana. Yang 6 orang itu petinju dari dari Sasana itu. Wah, pantesan Bobotoh kalah. Sudah memang siap tempur. Iya, tapi clear aja udah. Itu enak dulu ada seperti itu. Mungkin yang bikin iri buat Bobotoh lain tuh Persib udah mendarah daging gitu. Diturunkan. Iya, turun temurun. Bahkan dari kakek ke bapak, ke anaknya, ke cucunya gitu ya. Sampai Bahkan gitu ya? ada yang kakeknya, orang tuanya bukan orang Sunda juga suka Persib gitu. Nurun ke anaknya suka Persib juga, banyak lah. Salah satu yang nggak bisa lepas dari Persib itu, ya menurut saya sosok Wahaji Umuh ya. Kalau sekarang? Sekarang. Iya. Itu sekarang ya? Iya, kalau sekarang. Kalau dulu kan tetap kita berkaca dari sejarah yang nggak pernah bisa lepas dari Persib ya. Kalau dulu kan karena masih APBD ya, sosok ketua umum ya, yang jor-joran ke Persib pasti karena ada mereka. Zaman siapa dulu kan? Dari mulai Pateng ya, dari Pateng itu kan Persib pisan lah ya, sampai ada diizinkan bikin patung kan kita zaman Pateng. Patung yang di Lembong itu? Ya, kan itu jangan Pateng tuh ya? Terus Pak Wahyu Hamijaya. Nah, sekarang mungkin beda juga ketika Persib ini secara komersial luar biasa ya, menghadirkan banyak sponsor. Nah itu apakah itu ngaruh positif atau ngaruh negatif? Karena komentar netizen, komentar Bobotoh juga banyak ya. Ya positif karena khusus buat sikap profesionalnya Persib sebagai klub profesional itu sangat pengaruh. Tim profesional itu butuh dana banyak, ya berarti sponsor ya. Kalau dulu mungkin ada bantuan APBD, ya. Kalau sekarang ya memang zamannya harus seperti itu, nilai jual. Tapi jadi terlihat secara kemandirian klub jadi lebih mandiri kan ya. Kang, terakhir ini soal kita kan masih punya sisa 8 pertandingan menghadapi tim-tim yang ya lumayan harus dihitung nih. Jangan sampai cerita-cerita menuju tangga juara yang tinggal sedikit lagi terus ayo gangguannya gitu. Itu terulang lagi. Apa yang kira-kira menurut Akang harus diwaspadai, harus dihitung, harus diperhatikan betul? Ya, kalau dari tim ya mental pemain ya harus tetap semakin mendekat, semakin tebal, semakin kuat. Buat pengurusnya ya semakin dekat, semakin ngahiji lah ya. Saling memberi motivasi, saling menguatkan. Buat Bobotoh ya semakin dewasa lah. Jangan tongin ulah nu aneh-aneh lah. Iya. Jangan bikin yang nggak perlu lah. Nontonnya nonton weh, nikmati. Ayo orang pesta bebarengan deh, gitu lah. Harus punya pemikiran ke arah sana. Dewasa lah. Ayeuna amun anu ras bubudakeun keneh tahan heula lah ayeuna mah. Dewasa we lah gitu. Mun anu rasa berurusuhan, tong wakal ayeuna mah. Juara heula. Geus juara mah nya. Karena tinggal ngitung hari aja, ngitung pertandingan. Tinggal ngitung lengkah. 8 lengkah deui atuh lah. Apalagi kalau kita bertandang ke Jakarta sudah dalam juara. posisi juara. Nah, eta kanya ngimpina etanya. Bae Bobotoh teu ka itu tapi urang pesta we. Persib anger pesta. Siap, atur nuhun Kang Wahyu ngobrol-ngobrol santainya hari ini. Bobotoh sampai bertemu lagi. Salam Persib.